Hai, kamu pakai lingerie apa? Hai. Menarik sekali itu. Aku lihat Aku pakai dong. ini dong. Nggak kelihatan ya? Oh. Hmm, Coba kelihatan putih-putih nggak kayak gitu. kelihatan. Oh, kamu pilih yang itu Karena aku bagus banget loh. Ih, tutupin. Iya. seksi banget ya, nude banget Uh, ini. yes. I like it. Nyut. Jadi nggak terlalu kelihatan sih Hmm, emang sebenarnya. Apa kabar? good. Good. Kirain pakai Bani. Bani mana ya Bani ya? It's Nggak ada Bani. Ada Bani. Baninya. Bani apa kabar? Bani, belum Easter udah keluar Baninya. Gimana ini? Katain aja deh, Nah, misterius tuh. Bani. Yes. Itu kayaknya lebih lucu tuh. Misterius Bani. Aku tuh Oh, I soalnya habis love misterius. that's so Abis ngapain cute. kamu? Iya nih, Eh, plat semua that is nih so cute. kerjaannya, Oh, right? itu lucu banget. Iya, kamu haus Harusnya tadi banget kita sih pakai ini dari begitu. ah ah dari di Mm-mm. Plats terus gitu apa Yes. namanya it just order this sexy nurse Lumayan ya buat sexy nurse ngayal, buat hayal-hayalan, buat buat halu-haluan ya kan? opening act. Mm-mm. Opening. Opening act cucus gitu kan. Lucu. Jadi hari ini, malam ini kita lagi pakai lingerie dari Nih Niplet. Plats. So, Niplet itu macam-macam. Ada lingerie, ada vibrator, ada sex toys, ya kan? Right. So, anything related to sex yang bisa menunjang your sex life gitu. Yang Right? bisa menunjang sexploration Sexploration. Yes. and helping you feel sexy all the way. Like Mm-mm. what? Right? Gitu. Mm-mm. Jadi So, sebenarnya ya, jadi ya kan kalau kita mau kan kita karena kita lagi mau ngebahas zona erotis gitu ya. It's yes. almost impossible you wanna feel sexy without you actually try to do something. Gak bisa juga lu kayak, oke, gue pencet tombol, set, gue mau feel sexy like right now. Nggak No, bisa. no, No, you no. cannot just do that. Ada caranya, nggak bisa begitu. Ada caranya, ada titik-titiknya. Ada titik-titik Right? nakalnya, ada titik-titik panasnya. Nggak nakal ya, titik-titiknya cuma panas ya. Yes, bener. Jadi malam ini kita akan ngebahasin tentang erotic zones or erogenous zones. Ini kayaknya gue typo deh. Erogenous zone. Nah, Erogenous jadi zona. Kamu coba mencampur ya. bahasa Inggris dan bahasa Indonesia walaupun Yes, nggak salah. ternyata salah. Oke, mari diulang, mari di-delete. Mana kok bisa hilang? Zona Where erotis. is There it? you go. Nah, oke. Nanti Erotic kejar-kejaran lagi ya, kan lagi rame tuh orang. Mm-mm. Erotic Zones. zone. Oke. Kenapa sih kami berdua mau ngebahasnya zona erotis gitu ya? Mm-mm. Because kadang-kadang erotic zone itu adalah hal yang sering diabaikan kali ya sih. Jadi sering Yes. orang tuh take it for granted like ya udahlah gitu ya. You just start into business gitu. Yes. Sama kayak ketika kita mau bekerja, kita tuh nggak pakai pemanasan dulu. Atau kadang-kadang ada orang yang get lost gitu di tengah-tengah usaha untuk untuk merangsang pasangannya gitu, which is not cool. Sebenarnya Ya. mengeksplor zona erotis ini satu otomatis menambah keintiman dan udah pasti when you get intimate ya, sekali lagi intimate is not always sexual but Yes. untuk mendapatkan yang namanya seks yang luar biasa, seks yang connected gitu ya, you have to feel intimate first. Jadi tanpa kita tahu peta seksual dari pasangan kita, it's almost impossible sebenarnya you can understand each other. Jadi mesti bener-bener kayak pertanyaan paling simple.
kamu tahu nggak bagian tubuh mana yang kalau misalnya disentuh gitu ya, itu akan bikin kamu terangsang selain payudara dan vagina gitu ya. Atau kalau buat laki-laki selain penisnya gitu. Ada banyak loh. Orang cuma tahu cuman payudara, ya kan? Terus udah gitu, klik. Sekitar situ doang. Iya. Yes. Sekitar situ aja terus bolak-balik padahal ada banyak banget gitu yang pakai apa ya, ada yang usaha juga gitu ya sebenarnya untuk harusnya mengeksplor itu supaya lebih lebih seksi, supaya juga lebih intimate, dan most likely to understand your partner so much better, like so much better. So much. Iya. Tuh. Dan kadang pun juga banyak yang mereka nggak ngerti sebenarnya seberapa penting sih si erogenous zones ini, si erotic zone ini. Perlunya untuk apa sih sebenarnya tuh? Coba kira-kira perlunya buat apa sih sebenarnya si zona erotik ini? Zona erotik ini sebenarnya seperti pemetaan ya. Kalau bagi kamu-kamu yang sudah kerja gitu ya, kamu pasti akan tahu bahwa sering nggak sih terjadi pemetaan pegawai, ya kan ya. Pemetaan pegawai itu sebenarnya untuk kita bisa tahu bahwa apa sih potensinya dia, apa sih kebaikan dan kekurangannya dia gitu kan ya. Kalau di kantor kita melakukan pemetaan untuk tahu sebenarnya orang ini udah bagus belum sih di posisinya dan sebagainya. Nah kalau di dalam relationship, di dalam urusan zona erotis ini, dengan pemetaan ini kita jadi akan tahu sebenarnya gimana supaya saya bisa merasa turn on, gimana supaya saya bisa meningkatkan kedekatan dengan pasangan saya. So when you know your hotspot gitu ya, itu akan sangat mudah untuk feeling turn on, even lagi bener-bener ngerasa aduh lelah, aku capek, I don't really feel like it gitu ya. Jadi zona erotis ini adalah sebenarnya adalah bagian dari, sebenarnya kita bisa pakai untuk semacam outer course gitu ya. Apalagi nih outer course ya kan. Outer course itu aku kayaknya sepertinya terpotong. Terpotong. Ya kan? Kayaknya kepotong. Oke. Lanjut. No. Terus. Oh, atau yang di depan dulu ya. Ini sebelum ini sebenarnya ada satu slide lagi tuh sih yang biru itu. But anyway. Oke. There you go. Oh, there you go. Oke, kepotong dikit. Oke. So, ini adalah elemen yang paling penting untuk enhancing our physical experience gitu ya terhadap seks. Jadi orang kan selalu fokus pada feeling aroused gitu ya, feeling merasa terangsang. Iya, kepotong nggak apa-apa. Nanti aku bacain, tenang ya. Soalnya ini agak-agak tricky sebenarnya naruh tulisan ini. Jadi kita fokus pada erotic pleasure-nya rather than performance. Sebenarnya kenapa kita mau ngasih tahu tentang zona erotis supaya kita nggak terlalu fokus pada wah sexual performance, harus pakai gaya ini, harus posisinya begini, harus begitu segala macam. No. Ya, before we get there, sebelum kita punya kehidupan seks yang merangsang, sebelum kita punya kehidupan seks yang benar-benar bikin kita turn on with each other, kita mesti tahu dulu peta-peta dari diri kita. Ya, begitu kita tahu zona erotis kita, kita juga akan lebih paham tentang peta erotis dari pasangan kita gitu. Jadi pada saat kita lagi mau godain dia, pada saat kita lagi mau feeling turn on, we want to be really into into something sexual gitu, you know gitu how to turn on each other tanpa lu gini, dong masa lu nggak terangsang sih, masa lu nggak basah, aduh udah gak zaman deh kayak begitu ya. Explore sama-sama gitu, explore sama-sama, karena dengan explore sama-sama itu akan lebih nambahin kedekatan gitu, terus jadi bercandaan gitu, you feel turned on to each other gitu ya, karena gimana caranya feeling turned on without feeling obligation kan, itu that's really important. Yes. Ya kan, dan sebenarnya gunanya tahu si erogenous zones ini, your hotspot lagi. Iya benar, your hotspot sebenarnya ya. Your hotspot ini sebenarnya untuk you're enjoying your pleasure juga gitu loh. Jadi nggak necessarily maksudnya untuk itu bisa dua benefit sih sebenarnya, untuk diri kita sendiri dan
untuk si pasangan gitu loh. Jadinya sama-sama tahu sebenarnya yang dimau apa gitu loh. Makanya kadang orang suka sering ngomong, oke, yes, we have chemistry, we're Right? comfortable with each other gitu. Tapi ternyata Mm-mm. the sex is not good. Dan itu banyak kan kejadian kayak Iya, gitu dan itu kan. sedih banget gitu ya. Iya, Udah segala iya. macam cocok tuh seksnya like Semua, turn off. dah, ya kan. Jadinya Tapi yang kayak kadang-kadang tiba-tiba, orang gitu sih, Zia. Kadang-kadang orang tuh terlalu gini, masalahnya lo kadang-kadang seks itu bisa turn off. Oke, mungkin karena nggak compatible, tapi kadang-kadang juga orang nggak mau mulai dari awal sih, nggak mau explore each other dulu. Jadi langsung jump into bed and you ya. go to the main course. Jadi kan Nah, it's very easy to get lost of the sense of a good sex when you actually not exploring each other. Iya nggak sih? Make sense nggak? It's iya. like Dan kita langsung aja main menu gitu. iya, Sometimes the ibaratnya kalau garnish is misalnya very tasty gitu. nggak usah gitu. Kayak gini deh, kayak kita makan ada appetizer-nya dulu, ya Iya dong. kan. Terus udah gitu ada si main course-nya dulu, after itu ada dessert Mm-mm. loh. Gitu. Nggak Jadi bisa we langsung ke main process course kan. langsung. Mm-mm. Ada prosesnya juga, cuman orang taunya adalah, oh ya udah, we're having sex for the sake of having sex only gitu. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Jadinya Jadi makanya nggak dapet feelsnya. Makanya perempuan kadang ngerasa, yaudah deh, karena yang udah pada nikah terutama ya. Oh iya ya udah iya deh, kalau gitu, ya udahlah gara-gara suami misalnya gitu. Mau nggak iya. mau udah kewajiban Atau enggak, oh itu. ya udah, apa yang penting lu udah gue kasih hari ini, nanti besok-besok ya sudah lah ya gitu. Lu Mm-mm. tinggal ini aja deh, apa gue tinggal nunggu lagi nanti kapan dia mau minta lagi gitu. Which is Iya, jadinya nggak seru jadinya banget sih. bukan jadinya bukan untuk kesenangan mereka berdua, bukan untuk pleasure sendiri, tapi jadi cuman karena kewajiban gitu loh. Mm, Makanya mm, jadinya they're not mm. enjoying the sex karena nggak tahu Ya, sih hotspotnya tadi gitu. mm, Padahal gitu. sebenarnya kalau misalnya tahu hotspot, actually we can do DIY sendiri gitu ya. Bisa Yes, tahu yes. hotspotnya sendiri, you enjoying yourself gitu. Walaupun awal-awal ya kayak tukang parkir gitu ya, mesti nunjuk-nunjukin, tapi it's okay. Okay, so let's see the next slide gitu ya. I will tell you what Ya, is a zona erotis gitu. What are we talking about here? Okay, the term of like no before that the yellow one. oke. Nah, okay. So kalau kekecilan aku bacain ya, tenang. Ah, ah. Gitu. Zona erotis itu adalah apply to all genders ya. Apapun gender kamu, laki ataupun perempuan, or whatever that in between, setiap manusia punya zona erotis gitu ya. The thing that you need to explore gitu ya. Itu simple adalah bagian-bagian tubuh di bagian-bagian tubuh yang merasakan sensitivitasnya meningkat gitu ya Uh, ketika mendapatkan gitu semacam rangsangan. Nah, rangsangan tuh bentuknya kayak apa gitu. Rangsangan ini bisa bentuknya, oh thank you, bandoku cantik, iya. Ini dari Niplets semuanya, lingerie aku, lingerie-nya Zola, dari Niplets. You can check out after this ya. mm-mm. Ini menggoda sekali memang nih, Bani ini. So, Oh, itu it's so ada sexy gitu. rangsangan-rangsangan dari zona erotis ini itu bisa macam-macam ya. Ada yang suka misalnya bagian tubuh tertentu itu dijilat gitu ya. Ya, aku suka bercandaan dia dijilat, diputar atau dicelupin sayang gitu ya. Something like that. But the thing is, lo mesti tahu karena bener, iya nggak sih kalau ada beberapa bagian tubuh kita yang itu tuh enak kalau dicium, kalau dijilat is too much. Tapi ada beberapa orang yang Yeah. udah jilat aja gitu ya, something nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi sebenarnya kita mesti tahu karena setiap setiap ini tubuh kita kan ditutupi oleh kulit. Sebenarnya zona erotis tubuh manusia itu luas sekali. Jadi jangan cuma mikirin Yes. kelamin sama payudara aja atau Yes. penis doang gitu ya dan sebagainya, enggak gitu. Explore lebih panjang lagi kayak misalnya dengan mengatakan oh iya ya kalau aku di bagian tubuh ini aku tuh lebih suka diciumin sayang gitu, misalnya di bawah leher, atau ada bagian-bagian tertentu yang kita nggak nyangka misalnya di belakang paha gitu ya. Jadi Mm-mm. ini
ini memicu keterangsangan seksual yang sangat tinggi gitu ya, tanpa terlalu banyak kesadaran dan emosi yang terlibat gitu. Jadi bisa juga ini biasanya kami ini para seksolog menyebutnya ini sebagai outer course. Ya, intercourse itu harus ada penetrasi penis ke dalam vagina. Dan sebelum yang namanya intercourse itu kan biasanya tegang banget tuh Zi. Because you need to very very focus, you need to very connected emotionally, you need to be very like ready. Kalau yang laki-laki harus bisa terangsang, harus bisa ereksi gitu kan ya. Nah ini adalah outer course, di mana rangsangannya sama nikmatnya seperti intercourse gitu ya. Tapi kita nggak perlu effort yang terlalu tinggi gini, karena kalau misalnya emosi kita salah, apalagi buat laki-laki itu beban sekali pada saat lagi intercourse, gitu, lagi hubungan seksualnya. Nah ini kalau outer course enaknya apa? Nggak terlalu effort, ya kan? Nggak terlalu effort, terus emosi juga nggak terlalu gimana-gimana banget terlibat. Nah seperti yang ada di gambar itu, body sexual mapping dari manusia itu baik laki-laki maupun perempuan itu ada beberapa titik gitu ya. Nah cuma jangan terfokus sama apa yang aku dan Zola akan kasih di sini. Karena ini setiap hanya, orang beda-beda. Exactly. The fun of it adalah sexploration-nya. Bagaimana kalian berdua mencari tahu, itu yang paling apa ya, nggak bisa tergantikan. Kamu pengen jadi pasangan yang paling berkesan, kamu kepengen punya hubungan yang lebih intimate, sehingga seksnya juga jadi luar biasa. Yang harus dieksplor adalah body sexual mapping ini lewat zona-zona erotis, gitu. Karena setiap orang, kalau kamu ganti pasangan dan kamu masih pakai peta dari pasangan kamu yang sebelumnya, ya biasanya kerasa, iya nggak sih? Nggak bisa, Cin. Iya kan? Sering tuh kayak orang itu beda gitu loh. Dan sering kayak gini, ini ngapain sih nih orang di sini terus gayanya? Pasti yang sebelumnya tuh pernah di sini deh, itu ngeselin banget loh. And we not that stupid to figure it out, like dia bulak balik di sini, and it's not getting anywhere. I'm not even wet, I'm not doing anything. Biasanya pasti yang dulu berlaku nih kayak begini, sekarang nih gue ilfeel. Like, iya, jadinya. Nah, kebanyakan mostly itu orang selalu berpikirnya gitu. Ada yang, karena yang in general, iya kan? Yang di in general itu orang taunya adalah kuping, your ears, right? Your neck, gitu. Di sekitar neck, di belakang sini, gitu loh. Kuping juga kan beda sih. Mau ada yang mau diemut-emut kupingnya, gitu ya. Ada yang cuma mau dicium, whisper doang, atau di whisper. Itu beda banget loh. Emang. Terus tapi ada juga tuh yang di apa namanya nih dekat siku sini nih. Ini juga dekat ada siku, ya. Right. Ya. Terus udah gitu dekat paha bagian dalam, belakang betis. Belakang betis. Kan? Cuman again setiap orang itu beda-beda. Jadi nggak sama semua gitu. So don't use it, don't make it general semuanya. Right? Gitu. Nggak bisa gitu. Cuman gimana kita bisa tahu nih sebenarnya posisinya yang bikin hotspotnya ternyata di sini, hotspotnya ternyata di sini gitu ya. Coba playing the games with your partner, kan bisa sebenarnya. Let's say misalnya today gitu ya. Oke, hari ini let's play the game. Siapa yang kalah itu cari misalnya gitu. Find my hotspot. Explore gitu. Kan bisa, tapi jangan cuman karena yaudah deh gue ngelakuin adalah for the sake of having sex, terus udah gitu you don't feel satisfied, you don't even orgasm gitu, nggak climax juga gitu kan. Makanya jadinya pada capek karena they don't enjoy the sex itself gitu. Iya banget gitu sih. Hampir selalu ya in my counseling case, ketika pasangan itu belajar tentang body sexual mapping ini, terus aku minta oke ya nanti sampai rumah latihan selama seminggu sebelum konseling ketemu aku lagi, kita review sama-sama. Dan mereka tuh sangat-sangat bersyukur karena itu bukan cuma enhance their enhance their intimacy, tapi their sex life automatically getting better. Jadi nggak bisa tuh kalau mau hubungan seks langsung hebat, langsung seksi, tapi eksplorasinya itu sedikit, itu nggak mungkin. Gitu. Jadi ini tuh bener-bener kayak tahu what can I do to make you turn on. Ini adalah usaha ya
yang kita lakukan pada diri kita sendiri dan yang dilakukan oleh pasangan kita untuk memahami satu dengan yang lain. Walaupun awalnya kayak, iya yang, aduh gila di situ tuh enak banget, terusin ya di situ begini begitu kayak gitu loh. Awalnya mungkin akan jadi kayak tukang parkir dulu, like okay, I like a little bit right, can you just push it like over there, just keep kissing me there. Okay, gitu almost. Okay, right there, baby, right there. Oh yeah, there you go. Thank you. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. It's fun gitu. Cuma Explore ketika kita aja. explore, ketika kita belajar memproses ini pelan-pelan, itu nikmat banget gitu rasanya. Karena kita jadi we take time. Itu sih yang paling penting ya. Zaman sekarang tuh banyak orang nggak take time, ya nggak sih? You don't take time to live by the moment. You not take time to understand each other. You don't enjoy the life. You not enjoy the life gitu kan. Yeah. Nah pada saat ini itu adalah bener-bener kayak gini loh. Let me put it this way ya. Mempelajari zona erotis itu sama aja seperti kalian itu saling memahami satu dengan yang lain gitu ya. Seperti kamu harus menjadi orang yang tahu setiap inci dari tubuh pasangan kamu, you know, every inch of his body, as well as every inch of your body, gitu. You understand each other. Itu kayak like it's easily to connect, gitu ya, and it make you feel good juga karena you understand each other. Kamu tahu gimana caranya membuat rangsangan tubuh kamu yang oke, kamu juga tahu bagaimana membuat dia terangsang, dan dia juga pasti pasangan dan kamu akan cepat untuk merasa nyaman, ya nggak sih? Jadi kayak hacknya gitu loh, cepat banget. Makanya kadang sering juga kejadian yang women-nya nggak turn on sama sekali gitu. Ada kan yang memang mereka nggak turn on sama sekali, terus udah gitu ngerasa partnernya nggak tahu sebenarnya she doesn't know how to make me turn on, let's say gitu. Itu ada karena sebenarnya nggak explore gitu. That's why jadinya sex life-nya jadinya bukan, sex should be fun actually, tapi karena memang nggak ngerti, akhirnya jadinya adalah ya gitulah, they're not enjoying themselves gitu. So if we're talking about good sex, right? Gitu. If we're talking about good sex, jadi apa sih what define a good sex? Apa sih seks yang enak itu gitu ya? Nah, seks yang enak itu adalah kondisi di mana kamu itu jadi gini. Bukan berapa banyaknya orgasme yang kamu dapatkan, ya. Ntar jangan pakai cetekan itu ya, yang buat masuk bioskop itu dulu, cetek gitu. Oke, ini apa namanya? Dihitung cetek gitu. No, it's not like that ya. Jadi bukan dihitung berapa banyak orgasme yang kamu rasakan, bukan juga untuk tahu kayak apa sih namanya, kamu mau keluar berapa kali dan sebagainya. Tapi ini adalah situasi yang namanya good sex ini, menurut Barry McCarty adalah situasi di mana kamu berdua ngerasa sangat-sangat happy, ya. Kamu merasa relax, kamu comfortable sexually gitu ya. Sexually kamu comfortable untuk minta, untuk mencoba hal baru gitu. Kamu terbuka terhadap experience, kamu mau mendengarkan, saling mendengarkan fantasi-fantasi seksual pasangan kamu, terus gitu kamu bisa received ya, and transmit sexual message like, you know, I like the way you get orgasm, or I like the way you smile when we are having sex, I like the way you kiss me. Itu kan adalah I like sexual the way you message. Talk to me. Yeah. I like the way you talk to me when we're having sex gitu. Or I like you when you whisper misalnya gitu. Yeah. I like the way you sound, you know? Yeah, you're moan gitu kan. You moan, your unsillable nonsense when you say things, you know, just because kayak gini gitu ya. It's the message that will result in a good time for you. Jadi when you feel like, aduh enak banget ya gitu, I'm so happy, I feel sexy, and your partner feels sexy, you feel satisfied gitu, you feel connected gitu ya, dan merasa kayak aku mau coba ini itu, I wanna tell him or I wanna tell her my sexy story, aku pengen bikin sexual bucket list sama dia, dan abis itu bener-bener kayak ngerasa oh my god, bukan cuma enak banget tapi happy banget.
Itu yang kadang-kadang orang lupa, ya nggak sih? Orang tuh selalu mengingat pada, aduh ini Enak. enak banget ya. Bikin Yes. enak gampang. Bikin happy, Bener. itu Yes. proses loh. Iya, bener. Enak. Gimana kalau kita bikin enak dan bikin happy? Nah, itu bisa nggak tuh? Ini tadi ada yang Right? nanya. Di gambar yang tadi itu, body sexual mapping cowok lebih sedikit daripada cewek ya, lebih banyak berada di bawah. Maksudnya? Ah, Oh, oke. iya, Buat cowok itu yang lebih tadi banyak itu kan. sebenarnya di, yes. Tapi Yang dieksplor aja. Itu kan mm-mm. cuma contoh ya. Tadi ada gambar body mapping itu sih, Ya, yang orange itu gitu ya. Body itu kan adalah human body. Ini sebenarnya adalah teorinya gitu ya. Artinya memang paling banyak ditemukan itu di sekitar kelamin kalau buat laki-laki. Tapi ada beberapa laki-laki yang juga menikmati misalnya di paha bagian dalam gitu ya. yes. Paha Terus ada dalam yang itu juga biasanya cowok sih. cowok, terus udah gitu juga di nipplesnya gitu, ada beberapa cowok yang juga suka gitu ya, misalnya Dan di diciumin atau punggung. misalnya di punggung gitu ya, Yes. terus di bagian dada sekitar sini gitu dan sebagainya. Makanya tadi kan aku bilang jangan terlalu terpaku sama yang aku dan Z kasih, tapi coba fokus pada experience Mm-mm. kalian berdua gitu. Ya, Nanti kalau terpaku explore kan gitu. cuma segini doang gitu ya, kayak berapa nih, 10, 11 spot Mm-mm. gitu. But Mm-mm. kalau misalnya kamu temukan kan ada orang yang ternyata kalau diciumin di kaki itu terangsang juga ya gitu. Kalau diciumin Mm-mm. di tadi di lipatan tangan ternyata merangsang juga ya gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya ketika zona erotis itu paling enak untuk dieksplor, tau nggak kapan? Itu pada saat kalian sebenarnya bikin rasa penasaran ya. Jadi Ya. kayak misalnya nih salah satu contohnya, oke diciumin di paha bagian dalam. Begitu udah mau sampai ke dekat kelamin, pindah ke paha sebelahnya gitu Mm-mm. ya. Nah, yang gitu-gitu tuh. Right? So, The naik curious turun, naik ya. turun, naik turun. Yes. Gitu. Orang Itu biasanya kebanyakannya nggak gitu. Ketika udah iya. mau, set, mereka lanjutin. No, explore more. Right, bener. Kalau di Ya. sini ada yang ada yang mungkin yang sama kayak gue itu penggemar Friends gitu ya. I know Friends is Wah. like ages ago gitu ya. Hidup Mm-mm. anak 90. Jadi Mm-mm. mereka yang ini kalau mereka nonton film Friends ada satu scene gitu ya. Aku lupa di season berapa, episode berapa, tapi ada si cewek ini lagi kalau nggak salah lagi having sex sama Chandler, ya kan ya. Uh-huh. Dan lagi having sex sama Chandler, dan Chandler itu dia minta dikasih tahu sama Monica dan sama Rachel, gimana sih, gue pengen bikin dia happy nih gitu. Terus Rachel sama Monica ngasih tunjuk kan di peta gitu kan, cuma nggak kelihatan gitu, jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 berapa gitu. Ini loh yang bikin aku terangsang dan segala macam. Dan dia coba, itu si cewek itu sampai berterima kasih banget gitu kan ya. Dia bilang, oh my god, thank you. Kan dia bilang gini, 1, 2, 3, 1, 2, ini baru 7 gitu ya. Jadi itu adalah yang general yang kebanyakan perempuan inginkan. Jadi iya kan gitu. Yes. Jadi misalnya nih, ini tubuh ya gitu ya, ini tubuh gitu. Terus kalau bisa kalian berdua tuh eksplornya begini, kasih skor misalnya kayak bintang 1 sampai 3. Ya kan sih? Bintang 3 itu kalau enak banget, kedua itu cukup enak, yang Yes. 1 itu enak aja ya. Kenapa yang nggak enak nggak usah difokusin, ya udah gitu ya. Jadi bintang 1, 2, 3. Begitu udah tahu, misalnya, oh ternyata dia di belakang kuping kalau dicium bintangnya 3 ya. Kalau dijilat bintangnya 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya di bagian sini dia bintangnya cuma 1. Nah, kalau perempuan ya jangan lupa itu ada eskalasinya. Jadi tubuh dan rangsangan perempuan itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki karena goal oriented sih, mereka tuh sukanya langsung ke yang 3 terus, nggak bisa. Perempuan ilfeel. Perempuan itu suka banget mulai dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti 3, terus udah gitu 1, 2, 3 turun gitu. Tapi iya gitu, iya kan? Nggak bisa. Kalau laki-laki tuh biasanya, makanya kebanyakan laki-laki bolak-balik aja kan. Selalu kalau mau rangsangan selalu misalnya payudara, vagina. Buat perempuan yang
boring, ya kan? Tapi nggak begitu gitu, tubuh perempuan itu nggak bekerja seperti itu gitu. Jadi kalau kamu memang mau membuat perempuan kamu itu benar-benar lebih terangsang gitu ya, lebih ini, kamu harus benar-benar mencobanya itu mulai dari eksplorasi 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kasih skor gitu, yang kita eksplorasi yuk yang gitu ya. Kemarin Zoya sama Zola bilang kayak begini, kita coba yuk. Nah, coba deh tuh berdua tuh gitu. Ini kamu kasih skor ya. Ini 1 gitu, ini 2, ini 3 gitu misalnya ya. Nah, itu kamu coba eksplorasi. Nah, pada saat itu, nanti begitu kamu mau aplikasikan, jangan langsung 3 terus gitu, nggak bisa gitu. Mulai dari 1, 2, 3. Laki-laki gitu kan ya. Gitu. Jadi itulah yang paling seru aja gitu, yang paling diiniin gitu. Yang paling kita eksplornya pelan-pelan gitu sih. Yes. Jadi sebelum kayaknya aku mau ngasih tahu, sebelumnya aku mau update dulu daripada lupa kan nanti ya. Jadi hari ini tuh kita ada giveaway-nya beda dari yang sebelumnya. Jadi giveaway kita itu dari Niplex, which is yang kita pakai sekarang ini. Ada lingerie yang Zoya pakai dan gue pakai. Jadi caranya untuk giveaway itu gimana? Screenshot yang kita IG live kita hari ini, di screenshot, share to your Instastory, dan tag Zola and Zoya, and follow us Zoya and Zola. Terus nanti silahkan kasih pertanyaan. Jadi nanti dipilih pertanyaan yang menarik. Nanti akan dapat lingerie dari Niplex. Itu seharga berapa? Silahkan nanti tinggal langsung ke sana. Karena nanti bebas pilihnya mau yang mana, sesuai availability-nya yang mana, sesuai ready-nya yang mana gitu. Jadi kalau misalnya nanti, jangan usah sekarang juga di-share, share-nya nanti aja. Di screenshot, tag us di your Instastory. Terus udah gitu mana ada pertanyaan, dan pertanyaan yang menarik nanti dipilih untuk dapetin 3 giveaway. Jadi kita akan pilih 3 orang. Gitu. Jadi pertanyaan yang paling menarik, kita akan kasih lingerie. Kalau buat yang cowok-cowok jangan sedih, ini bisa buat pacar kamu gitu ya. Jangan mikirin diri sendiri. Iya. Karena lingerie ini Niplex baik banget. Kamu boleh pilih mana aja yang kamu suka dan sesuai dengan ukuran kamu. Gila, kurang keren apa kan? Boleh apapun yang available di Niplex, kamu boleh pilih 1 gitu ya sebagai hadiah dari Niplex kerjasama dengan Zoya dan Zola. Nah, gitu. Ada pertanyaan salah gitu. Kalau ada pertanyaan, biasanya kan orang suka mikir tuh, enaknya lights on atau the lights off? Lampunya mati atau lampunya hidup? Ayo, ya kan? Ada yang memang suka lampunya mati, suka lampunya hidup. Ada sebagian bilang, gue kalau lampu mati jadinya bingung. Actually sebenarnya you can play with your imagination, right? Takut sesat di ranjang gak sih? Takut salah jalan. Itu namanya salah jalan. Mereka takut salah jalan. Takut-takut ternyata jalannya buntu gitu. Jadi mereka nggak berani gitu ya. Nah, iya. Nah, kira-kira ini sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin sensual, yes. Kalau sensual, si Prila tuh, sensual itu lampunya yang remang-remang, bener sih. Itu lampu yang remang-remang, ya, lampunya yang enggak, lampu kuning, pokoknya lampu kuning itu selalu sensual aja. Bukan yang lampu terang juga, gitu. Terus mungkin bisa dipakai dengan musik. Musik environment itu penting banget sebenarnya to, enhance your mood, gitu. Banyak kadang mereka ya udah langsung dor-dor. Nah, makanya kenapa ada baju-baju nih kayak Zoya pakai, ada bunny gitu ya. Terus ada tiba-tiba baju apa tadi yang kamu show itu, baju suster? Sexy, suster kan? Sexy nurse. Iya, sexy nurse gitu. Sama ada school girl. Ada school girl. Makanya kenapa imagination itu penting. Kenapa ada tuh, ada bani-banian lah, terus ada si baju itu tuh kan, ada si baju lah. Sebenarnya gunanya adalah so you can play with your imagination juga gitu. Ada juga yang memang sebenarnya beberapa lingerie ada yang tiba-tiba di bagian nipplesnya bolong misalnya. Itu kan ada tuh yang kayak gitu. Iya, jangan dipikir ini buat apa sih gunanya, buat senang-senang, udah. Pokoknya segala sesuatu itu dibikin pasti ada gunanya. Tuh benar. Gitu jangan ya. Lupa. Jadi lampu remang, oke.
Kalau aku sih nggak setuju gelap, ya. Lebih Yes. baik misalnya remang itu untuk romantis. Tapi gini ya, just be true to your intention. Banyak perempuan ya, saya nggak bilang semuanya, banyak perempuan. Dari mana gue tahu? Karena waktu itu gue pas lagi neliti ini ya, buat tesis S2 gue, karena gue kan pengen tahu apa yang dipikirin laki dan perempuan pada saat melakukan hubungan seks. Gue baru tahu dari penelitian itu, ternyata banyak perempuan suka matiin lampu sih, karena mereka nggak confidence, nggak percaya diri sama badannya mereka. Yes, Gitu. itu Jadi mereka ada. totally mau gelap. Sementara cowok itu kan seneng itu untuk ngeliat gitu kan ya, untuk ngeliat, aduh, pengen ngeliat badannya gitu. Dan tapi ya memang cowok kadang-kadang juga ya, please para cowok jangan cuma mau show off. Cowok tuh kadang-kadang suka yang terang benderang supaya lihat nih ya, gue mau koprol ke kiri ya, gue mau salto ke kanan ya, gue mau bikin seperti ini ya gitu. Please don't do that. Jangan pamer gitu. Cowok tuh suka yang terang-terang itu mau pamer gitu. Kalau aku sih, aku lebih setuju untuk remang-remang gitu ya, karena itu romantic mood, get you into romantic mood. Yes. Terang benderang kayak begini, kayak mau live gini ya nggak juga lah ya. Get you into a romantic mood gitu ya. Paling terang tuh paling kayak Zola tuh, kayak gitu tuh. Dia tuh pas tuh romantic moodnya gitu. Terus dia gitu pakai wangi-wangian gitu. I like essential oils gitu ya. Bisa taruh sensation oil, hilang-hilang, atau misalnya pakai joy gitu ya. Anything gitu yang make you in the mood gitu for sex gitu. Tapi juga ya nggak gelap gulita juga gitu ya, karena nggak nyaman gitu, pengen nutup-nutupin ya nggak juga gitu. Tapi pokoknya lampu aman kayak di tuh belakang remang-remang gue nih deh. bisa nih. It's good enough. Iya, untuk melihat pasangan kita cukup terang gitu ya, untuk kita berinteraksi juga cukup kelihatan, dan kita juga cukup nyaman kan ya. Nih ada emotional intimacy ngefek nggak sih Kak untuk menemukan erogenous zones? Oh, kalau untuk emotional intimacy beda. Karena namanya juga udah zones, means ada titik-titiknya, ada zona-zonanya di mana, ada bagian sensitivity your body itu di mana? We talking about body. Kalau emotional intimacy itu berarti lebih ke feeling sebenarnya. Jadi gimana cara kita bisa tahu dia sukanya di mana atau hotspotnya di mana? If we don't touch it, we have to touch it sebenarnya. We have to explore, we have to touch it. Explore sih sebenarnya. Jadi kita benar-benar mesti nyaman terhadap sentuhan ya. Bagi mereka-mereka yang biasanya tidak nyaman terhadap sentuhan, terutama kayak misalnya nih ya, bukannya mau bawa-bawa masa lalu ya, cuma kadang-kadang ada beberapa yang mereka tidak dibesarkan dengan banyak sentuhan gitu ya. Misalnya ada kan orang tuanya nggak touching, nggak warm, nggak meluk segala macam, sehingga ada beberapa orang yang, aduh kalau disentuh tuh kayak apaan tahu sih gitu, yang kayak, it's so weird gitu ya. Even sama teman dekat itu kayak nggak nyaman. Mereka nggak nyaman. Baby step. Jadi ada salah satu terapi namanya sensate focus therapy gitu ya. Itu biasanya aku suka berikan kepada pasangan yang nggak terlalu nyaman sama sentuhan. Agak susah kalau misalnya dia nggak nyaman sama sentuhan. Tapi jangan salah ya, orang yang nggak nyaman sama sentuhan sih, ternyata banyak juga tetap bisa melakukan hubungan seks. Cuma nggak mau caressing. Gitu, karena mereka nggak nyaman usap gitu, gitu. Yang paling penting dulu, if you wanna explore, ibaratnya mau explore harus nyaman dulu. You have to enjoy and comfortable with your body. If you're comfortable enough with your body, you're enjoying your body. Jadinya mau lampunya terang, mau lampunya pun juga remang-remang, you're gonna enjoy. I mean like kayak apa ya, kayak makanya kadang sering ada nih pasangan yang mereka untuk variasi, mereka ask their partner untuk striptease. Right. Untuk striptease. Terus udah gitu slowly moving your body gitu kan. Terus udah gitu take off your clothes one by one. Kenapa? Karena memang sebenarnya we just want to enjoying the moment gitu. Nah, apalagi kalau misalnya dengan teasing udah seks, udah striptease, terus udah gitu teasing gitu, yang dari touch your partner, itu kan beda feelingnya sebenarnya daripada langsung ke intercourse gitu. Essential oil juga bisa, nih ada essential oil. Alia,
bener, Alia tuh tahu banget karena kita berdua tuh sering banget ngomongin hal yang sebenarnya mungkin agak unfaedah buat orang lain ya, tapi buat aku sama Alia tuh kita tuh very ini ya, kita tuh suka yang wangi-wangi gitu. Jadi and we are so Sama. crazy about essential oils ya nggak sih? Yes. Jadi kita tuh suka Ada studi banding satu. gitu. Ada satu Hilang-hilang kalau tuh untuk Alia essential ya. oil, ya. What's Satu your lagi favorite essential oil? kalau untuk ini, kalau untuk si apa turn on the mood, untuk sex gitu-gitu ya. Ladies Carol itu juga. Ladies Carol tuh sebenarnya afrodisiak Aphrodisiac. sebenarnya. Ya, afrodisiak yang memang kalau misalnya ditaruh di sini, di leher segala macam, the smell itu beda banget. Cobain deh. Afrodisiak itu banget sih. Ladies coba Carol. Al, cari Al. Langsung. Ladies Carol. Tami. Coba. Soalnya andalan gue itu selalu adalah si ini kan, apa namanya, Joy, ya kan? Hilang-hilang itu andalannya si Alia, which is nice juga. Nah, Taki Cypress itu gue taruh di paha bagian dalam, itu ereksinya kenceng. Gue jadi promosi loh. Masa? Promosi. Iya kan? Ngaruh banget. I was like, Cypress. okay. Ya, soalnya ini efeknya bisa berbeda-beda pada setiap orang ya. I don't know, tapi most of the time it works for me gitu ya. Karena ini kan ini essential oil gitu. Jadi ini bukan obat kuat atau apa yang bisa gini gitu ya. You need to have a very good relationship juga gitu. Lo mesti yang memang nyaman gitu untuk melakukan itu gitu. Mesti ada trust gitu. Nah, jadi kayak yang living essential oil or any kind aromatherapy itu booster kalau memang everything else itu udah okay gitu. Oke. Ini ada yang lainnya. Kalau laki-laki yang sensitif di bagian kepala penis ya? Ya tergantung sebenarnya. Sebenarnya kepala penisnya iya betul gitu ya. Sebagian besar laki-laki itu karena itu sistem syarafnya itu memiliki sistem syaraf kurang lebih sampai 20 ribuan, 30 ribuan sistem syaraf. Tapi kamu tahu nggak ya, kalau misalnya perempuan itu, klitorisnya itu memiliki 40 ribu sistem syaraf. So, ada bercandaan, if you wanna get into my nerve, get to the right nerve there. Like 40,000. Ibaratnya, if you wanna get to my nerve, get to my clit. Get to my clit. Down there. Have like 40,000. 40,000 yeah, berarti there, gitu ya. If you wanna get to my nerve, get down there. Right? Get down there. Not the other nerve, okay? Not the other nerve. Gitu. Get down there. Kalau penis nih contohnya gini ya, misalnya ini kepala penis, oke? Ini adalah batang penisnya. Bagian yang sering juga dilupakan banyak orang adalah di bagian sini. Ya kan ini kan kayak jamur gitu, terus itu di bagian di sini. Jadi biasanya itu lumayan merangsang pada kebanyakan pria. Ini based on research by Master and Johnson. Dia bilang kalau misalnya di bagian lipatan gitu, ini khusus bagi mereka yang sudah disunat ya. Karena ada juga yang nggak disunat gitu. Itu berlaku berbeda. Bagi mereka yang disunat kan biasanya kan dilipatkan kulitnya begitu ya, untuk jadi kepala penisnya. Nah, di bagian lipatannya itu cukup merangsang gitu biasanya. Misalnya dengan digigit-gigit manja gitu ketika akan memberikan oral seks. Gue jadi kaget lu, au. Gigit-gigit manja. Au. Kenapa dia yang au? Aku tahu ada satu kok gue digigit-gigit agak-agak ngilu gitu ya. No. I know exactly yang waktu itu kamu ceritain sama aku, tapi we cannot discuss it here kan. Yang itu loh yang kalau misalnya mau tahu, you should contact us. Kalau mau tahu yang lebih dalam, harus konsul dulu sama kita. Jadi buat para cowok ya. Buat cewek dong harusnya. Kan cewek yang ngelakuin. Cewek sama cowok. Iya. Aku tuh, ini sekalian promosi ya, Z-Friends dan semua yang ada di sini. Aku sama Zola akan bikin Zoom. Kenapa harus ada Zoom? Karena bener-bener harus private gitu ya. Kita bukannya mau jorok-jorok, sok vivit apa segala macam ya. Kita udah dewasa. Ada pasti yang boleh ikut Zoom kita adalah yang berusia 21 tahun ke atas. Kita akan bikin itu bener-bener hal yang very spesifik gitu untuk memahami zona erotis masing-masing pasangan gitu. Karena we know how important is that gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kami nggak bisa gitu. Kami nggak bisa ceritain di sini. Tapi we will share with you
you. I Mm-mm. Yes. Jadi, jadi, yes. Jadi ibaratnya, tapi jadi ibarat Zoya suaranya hilang. Zoya suaranya hilang deh kayaknya internetnya, koneksinya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, jadi emang kita ada nantinya bakal ada grup. Oke, ada gemeningan. Alright. Oke, ada another question. Mhm. Nah, ini dia nih. Ini this is menarik sih sebenarnya. Aku juga curious sih Ah, sebenarnya. Kalau orang asexual, dia tetap punya erotic zone atau enggak sih sebenarnya? Pas. susah. Kalau jadi eh Tapi kan masih sebenarnya kedengar. gini, asexual itu kan sebenarnya they don't attract to women, they don't attract to men. Tapi mereka kan punya hasrat sebenarnya, right? Iya, iya, it's true. To Mereka men, punya they just hasrat. don't attract it. Yes, but they It's true. just don't attract it to It's men true. and women. Tapi dia karena aku pernah ngeladenin kok ngeladen karena aku pernah punya satu klien, she is a asexual, dan aku sempat Mhm. nanya sebenarnya waktu itu sama dia, pernah attract to women atau enggak pernah Ah, attract to ah, men atau enggak sebenarnya nggak pernah. ah, Jadi ah. memang aku berusaha untuk explore, tapi the way she look itu yang memang lebih maskulin sebenarnya, so I thought that Oh. probably she's lesbian or probably she's a Ah, bisexual gitu, tapi she cannot explore thank you. herself in terms of gue maunya sama yang cewek apa sama cowok. Tapi she Yeah. told me that I do have any sometimes gue ngerasa kayak turn on, then I feel like I want to have sex, but I don't know should I have sex with man or women gitu. So we explore actually sampai akhirnya dia tahu, and then they end up with a man. Karena kan pada Right? dasarnya sebenarnya we all fluid Ada. kan. Kita fluid Mm-mm. sebenarnya ya, benar. Iya, Jadi iya, aseksual yang seperti Zola ceritain itu lebih banyak yang seperti itu. Memang ada yang aseksual tapi sama sekali nggak bisa ngerasain rangsangan itu, bisa ada gitu. Tapi biasanya karena mereka punya trauma sebelumnya, jadi mereka tidak mau memilih karena ya memang nggak merasa terangsang sama sekali aja gitu. yes, Tapi apakah iya, mereka punya zona? Ya pasti punya. Semua orang punya kok punya. sebenarnya. Cuma ada Uh-uh. yang bener-bener keblocking sama masalah emosionalnya, ada yang memang Yes. belum bisa memilih aja gitu. Mm-mm. Sari, silang Sari ada pertanyaan. Apakah fetish termasuk Sari. dari erogenous zones? Kan ada fetish sama Oh, sucking. Yes. I know. You remind me Berarti of my sebenarnya, ex-boyfriend who like this, Sari. Oh my God. berarti Yeah, kan well, sebenarnya itu erogenous zones-nya dia dong. nah gini, kalau Sari kan bilang fetish gitu ya, gitu. Yes. I remember gitu, waktu aku experience, I have a fetish lover. Dia sangat-sangat terangsang if I'm wearing a high heels gitu, which is thank God. Jadi kan banyak juga dibeliin high heels kan. Pakai high heels ini, pakai high heels itu gitu ya. Oke, nurut aja gue. Uh-uh. Awalnya, honestly, I'm not really comfortable waktu dia mulai mencium kaki gitu ya. Tapi ini Mm-mm. kan zona erotisnya dia sih, gitu ya. Yes. Gitu. Jadi ini Yeah. karena ini adalah zona erotisnya dia. Oh nggak apa-apa, Sari, don't say sorry. I mean like he's also a good man, so thanks to him gitu. I explore my Mm-mm. zona erotis lebih banyak gara-gara dia, so it's cool. Okay. I just relax myself. Aku bilang ya udah. Mm-mm. Mm-mm.
you know some of my ex. Bukan, jadi kebetulan dia nyaman juga, dia nggak Zoya, suaranya biasa aja. putus-putus tuh. Oke, sekarang? Oke. Gitu. Terus ternyata lama-lama oke juga gitu. Akhirnya gue juga bisa menikmati itu, tapi memang gue cuma bisa menikmati itu sama si fetish ini. Tuh, kalau yang nggak fetish, meskipun dia melakukannya kurang apa ya, kurang greget gitu sih. Mungkin karena they not into it gitu. Jadi itu zona erotisnya siapa? Sebenarnya awalnya itu adalah zona erotisnya dia, dan akhirnya dengan dia itu jadi zona erotis gue. Tapi itu tidak menjadi zona erotis gue dengan yang lain. Yang lain. Yang lain enggak. Ini nih, satu hal nih ya. Ada juga yang bilang, oke, mereka tahu zona erotis gue di sini. And then, sama pacarnya sekarang, terus begitu cobain dengan pacar yang berikutnya gitu, yang next. Itu kadang nggak ngaruh loh sama sekali. Sometimes we have our own erogenous zone with our partner. It doesn't mean with the next partner akan sama. Nggak juga. Yes. So explore gitu. more actually. Agak hati-hati juga ya mencobanya. Gue pikir kalau misalnya karena bagian ini adalah gue suka gitu ya, gitu, nggak sesimpel itu gitu ya. True. Yes. Prila. Kenapa saat berhubungan seks yang dadakan lebih seru dengan selalu lebih tepat sasaran daripada yang udah di-plan sedemikian rupa? Oke. So means you're talking I think it's about... because you that kind of person. Ya nggak sih? Karena Prila mungkin memang sukanya kayak begitu, Prila. Cuma just be open gitu ya. If you're with someone yang nggak seperti itu, ada orang yang shock gitu kalau quickie sex melulu gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Karena kan sebenarnya quickie sex itu tujuannya adalah untuk orgasmnya sebenarnya kan, right? Bukan enjoying, you know, the moment, enjoying your body, the pleasure semuanya kan. Kayaknya Zoya hilang deh. Oke. Connection sucks. Hilang. Zoya kayak juga hilang tadi. Nih, apakah benar orang yang tidak terlalu suka sentuhan malah lebih sensitif ketika disentuh? Is it possible? Always get level? Nah tuh. Gimana coba kira-kira? Ada satu, dia bisa marah karena alasan dia tidak suka disentuh macam-macam. Kalau dia nggak suka disentuh karena dia pernah dilecehkan, itu akan jadi trouble sih, gitu. Ya kan? Kalau dia nggak suka disentuhnya karena dia memang belum pernah ada orang yang nyentuh dia dan bikin dia merasa kayak gitu, itu oke, gitu, keren banget, dia akan langsung wah gitu, bisa wild. Tapi kalau yang nggak suka disentuh karena dulunya pernah dilecehin, akan marah sih, gitu. So, ini menarik nih. Yes. Ini menarik nih, ada satu pertanyaan. Gimana untuk yang sudah terbiasa BDSM, akhirnya harus normal, oke? Dan membuat gairah jauh berkurang. Nah, that's good question. Biasanya, yes, I don't know. What I've known adalah mereka yang udah biasa dengan BDSM, level seksnya mereka tuh udah di sini nih. Compare to mereka yang only, you know, like vanilla atau yang biasa. Yang mereka udah levelnya di sini dan harus turun, ya otomatis pasti akan ada beda. Pasti susah, udah pasti segala sesuatu yang naik, kalau diturunin pasti nggak enak. Bener. Dinaikin diturunin, dinaikin diturunin. It's turn off. Kalau bisa ketemu di tengah, ya. Buat mereka yang udah pernah BDSM, please try vanilla kink at least. Yes, ada vanilla kink loh. Jadi nggak mesti BDSM nggak bisa totally sama sekali. Jadi jangan hitam putih BDSM atau vanilla. No, gimana kalau ketemu di tengah? Yang vanilla juga jadi seru-seruan, ya kan, tanpa kita harus merasa sakit atau disakitin. Sementara yang BDSM juga tetap turn on karena jadi belajar a little bit vanilla, tapi tetap ada kinknya. Jadi not become BDSM, tapi you become a little bit kink gitu. Jadi seru tuh. Yes, atau kalau nggak bisa juga gini, oke, BDSM is another story. Kenapa nggak diganti? Ibaratnya kayaknya you just change your games into something yang more into enjoying pleasure gitu loh.
Jadinya ya itu kalau misalnya BDSM Vanilla King pun juga bisa, tapi ya udah deh, let's try something different, yaitu enjoying Yes, your right. your body, your partner body juga gitu. Jadi nggak necessarily harus ini. Kalau kalau orangnya gelian jangan dipaksa, nanti malah jadi turn off. Akhirnya nanti pas main-main jadi ketawa-ketawa loh. Jadi apa sih gue pernah ada pengalaman kayak gitu tuh, gue cerita sama Zola tuh, like, oh my god, kita ribut banget di atas ranjang, ini mau apa sih? Sebel. Mana ya? Iya, vanilla. Oke, ada yang nanya, tapi aku kok ke delete barusan. Apa Vanilla King itu apa sih? Ini dia nanya nih. Oke. Jadi gini, semua yang BDSM itu adalah bondage, dominant ya, atau disiplin. Sadomasochism itu adalah mereka yang menerima dan memberikan seks, mereka yang menikmati itu pukulan dan segala macam, seperti dalam film 50 Shades of Grey gitu ya. It's not a normal sex ya, itu sebenarnya termasuk penyimpangan ya, penyimpangan seksual. Nah, bagi mereka yang tidak BDSM disebutnya sebagai vanilla. Ya, misalnya saya adalah vanilla, kenapa? Karena saya nggak suka BDSM, saya nggak suka dipukulin, saya nggak suka mukulin, gitu ya, untuk bisa turn on secara seksual. Nah, kalau ketemu di tengah, gitu ya, misalnya saya ingin menjadi seorang yang vanilla tapi kink, karena saya punya pasangan yang dominant, gitu misalnya, atau yang ya kalau yang submissive, atau yang penurut, gitu. Yang penurut mungkin saya mesti belajar kayak mencambuk-cambuk dia, di mana sayanya nggak ketakutan, dianya juga mendapatkan rasa sakit yang cukup nikmat. Itu saya mencoba menjadi vanilla kink. Kalau pasangan saya adalah orang yang dominan, saya mencoba untuk menerima gitu ya pukulan yang tidak sakit, tapi cukup membuat saya turn on dan membuat dia turn on. Itu loh vanilla king, ketemu di tengah. Nah, jadi gitu. Ketemu di tengah. Sebenarnya aku mau remind dulu, ini waktunya ternyata udah tinggal 1 menit. Kok kita nggak berasa sih kalau ngomongin seks? Kayak ngomongin seks, ngomongin apa nggak berasa. Jadi buat yang mau giveaway, bisa tinggal share di story, terus udah gitu follow us. Terus ada pertanyaan-pertanyaan, tadi ini ada beberapa pertanyaan, which is kayaknya aku juga agak lupa. Tadi ini banyak banget soal pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang menarik, tadi udah sempat di screen. Siapa yang menarik nanti bakal dapat giveaway dari Netflix. Kok Netflix nih, Netflix. Kok gue Netflix? Gitu. Kalian boleh pilih sendiri lingerie-nya yang kalian mau, dan bagi yang cowok-cowok boleh kasih ke pasangan kalian. Pergi ke Instagramnya Niplex Official, choose which one gitu ya. Nanti kasih tahu tag ke Zola, aku dan Niplex gitu ya. Nanti pemenangnya kami akan kirim ke Niplex, kamu akan dikontak sama ini ya, sama Niplex ya gitu. Bisa semua lingerie, oke? Pilih sesuai. Waktunya tinggal dikit. Oke. Thank you. See you guys. Thank you so much. Kita ketemu next week. Kita akan umumin kapan kita akan Zoom. Ya? Ya, pasti ditunggu nanti kabar dari kita. Oke. Babe, thank you so much ya. Thank you, babe. Oke. Bye-bye. Thank you, bye. Daripada keputus lagi kan. As always. Bye semua, thank you. Bye semua, good night, bye-bye.